Shalom anak-anak semua, jumpa kembali dalam pembelajaran matematika hari ini. Hari ini kita akan membahas berbagai macam materi tentang pecahan. Nah, seperti apa? Yuk kita simak slide berikut ini. Nah, hari ini kita akan membahas penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, kalian harus tahu bahwa berbagai bentuk bilangan pecahan dapat dijumlahkan. Dan untuk menjumlahkan pecahan dengan bentuk berbeda, yang pertama harus kita lakukan adalah ubahlah semua pecahan menjadi bentuk pecahan yang sama. Nah, contoh. Di situ ada 25% tambah 1/2. Nah, kalian bisa mengubah angka-angka yang ada di dalam soal ini menjadi bentuk yang sama. Berarti kalian punya dua pilihan. Bisa mengubahnya menjadi bentuk persen semua atau mengubahnya menjadi bentuk pecahan. Nah, di sini saya sudah punya satu contoh ketika saya ingin pecahan ini 25% dan 1/2 ini dirubah menjadi bentuk pecahan semua. Berarti yang belum menjadi pecahan adalah 25%. Nah, berarti tugas kita adalah mengubah yang masih bentuknya persen menjadi bentuk pecahan biar sama. Seperti apa? Mari kita lihat. Nah, kita tahu bahwa 25% itu sama dengan 25/100. Nah, dari 25/100 ini kita sederhanakan. Kita cari angka yang bisa dibagi atau yang bisa membagi kedua bilangan ini, baik pembilangnya maupun penyebut. Nah, ternyata 25 dan 100 itu bisa dibagi dengan 25. Maka di situ 25 bagi 25 sama dengan 1, 100 bagi 25 sama dengan 4. Jangan lupa ya anak-anak, jika kalian ingin menyederhanakan pecahan, yang pertama harus kalian ingat adalah pecahan tersebut harus dibagi dengan angka yang sama. Nah, kalian perhatikan di sini punya saya angka yang sama. Jadi di atas 25, di bawah juga 25. Sehingga saya dapat bentuk pecahan dari 25% adalah 1/4. Seperti itu. Nah, berikut kita akan coba selesaikan soal berikut ini. Maka, karena tadi soalnya 25% tambah 1/2, kita sudah punya pecahan biasanya nih. Jadi tinggal kita masukkannya 1/4 tambah 1/2 sama dengan berapa? Nah, anak-anak tinggal samakan dulu penyebutnya ya, karena ini penyebutnya masih beda. Yang ini 4, yang ini 2. Nanti silahkan samakan penyebutnya seperti yang sudah kalian pelajari di awal kemarin ya, cara menyamakan penyebut yang berbeda seperti apa. Nanti kalian akan dapat penyebutnya harus 4 supaya bisa sama ya. Baru kita tinggal hitung hasil penjumlahan dari pembilangnya. 2 tambah 1 sama dengan 3, yaitu 3/4. Seperti itu. Lalu, cara yang kedua yang bisa kalian lakukan adalah mengubah bentuk soal ini menjadi persen semua. Nah, kalau menjadi persen semua berarti di sini 1/2 yang belum jadi persen. Maka tugas kita adalah mengubah bentuk 1/2 ini menjadi persen terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Mari kita lihat. Di sini sudah ada 1/2 sama dengan, ingat bahwa persen itu per 100. Berarti penyebutnya harus 100. Nah, kita punya penyebutnya di sini 2. Supaya 2 itu berubah menjadi 100, caranya seperti apa?
Nah, 2 itu perlu dikali dengan 50. Kalau penyebutnya sudah dikali 50, maka pembilangnya perlu juga dikali dengan 50. Sehingga kita dapat di situ 1 kali 50 sama dengan 50, 2 kali 50 sama dengan 100. Nah, anak-anak, sekarang sudah per 100, berarti sudah bisa kita bawa ke persen. Maka 50 per 100 sama dengan 50%. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, lalu kita lanjut menyelesaikan soal yang ada di atas ini, karena bentuknya kita sudah rubah menjadi sama ya, semuanya sudah persen. Yang 1/2, kalau diubah ke persen menjadi 50%. Maka kita selesaikannya seperti ini. 25% tambah 1/2. Karena tadi kita sudah dapat 1/2 sama dengan 50%, maka tinggal 25% tambah 50% sama dengan 75%. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh kok jawabannya berbeda? Yang di atas kita dapat 3/4, kok yang di bawah 75%? Beda. Nah, anak-anak, kalian perlu lihat bahwa 75% itu juga sama dengan 3/4. Nah, mari kita buktikan. 75% itu kan sama dengan 75/100, ya kan? Kita sederhanakan. Untuk sederhanakan ini, maka jangan lupa tadi, harus dibagi dengan angka yang sama. Coba kita bagi dengan 25 ya. 100 dan 75 dibagi dengan 25. Masing-masing dibagi 25. Jangan lupa angkanya sama kalau mau sederhanakan. Nah, dapatnya berapa? 75 dibagi 25 sama dengan 3. 100 bagi 25 sama dengan berapa? 4. Nah, ternyata 75% itu juga adalah 3/4 kalau kita sederhanakan. Nah, dengan begini jawaban kita sudah sama. Oke, jadi itu tadi ya cara kita menjumlahkan berbagai bentuk pecahan. Silahkan boleh dipilih salah satu, tidak harus dikerjakan dua-duanya. Apabila anak-anak menemui soal seperti ini, bisa dirubah menjadi bentuk pecahan semua atau dirubah menjadi bentuk persen semua. Pilih salah satu yang menurut kalian paling mudah. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Yang pertama akan kita lihat adalah pengurangan pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Nah, cara menyelesaikan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran sama seperti kita menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Sama ya. Untuk pecahan dengan penyebut yang berbeda, kita perlu untuk samakan terlebih dahulu setiap penyebut dengan menggunakan kelipatan persekutuan terkecil dari kedua penyebut pecahan. Kita lihat contoh berikut. Di situ sudah ada 5/6 kurang 2/4. Nah, kalian perhatikan bahwa penyebutnya berbeda, sehingga kita perlu untuk samakan penyebut terlebih dahulu. Nah, ketika kalian mencari kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan juga 4, berapa ya? Ya, tepat sekali. Kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 4 itu adalah 12. Ketika sudah ketemu, maka kita tinggal samakan penyebutnya dengan 12, kemudian kurangkan pembilangnya. Jadi 10 kurang 6, kita dapat di situ 4/12. Nah, 4/12 ini bisa kita kecilkan lagi. Kecilkan bagaimana? Kita kecilkan dengan cara masing-masing angka itu dibagi dengan 4. Ya. Ini bisa dibagi dengan 4. Ini juga bisa dibagi dengan 4. Maka di situ kita dapat
4 bagi 4 sama dengan 1, 12 bagi 4 sama dengan 3. Ingat ya, aturan dari sederhanakan pecahan, kita harus membagi dengan angka yang sama. Makanya di sini saya bagi dengan angka yang sama, yaitu 4, sehingga dapat 1/3. Seperti itu. Lalu kemudian kita lihat lagi bagaimana kalau pengurangan pecahan campuran. Nah, untuk pengurangan pecahan campuran, sama seperti kita menjumlahkan pecahan campuran, cuman bedanya di mana tanda kurang dan tanda tambahnya saja. Teknis pengerjaannya masih sama. Nah, di sini kita pertama-tama ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Nanti kita dapat 3 kali 5 sama dengan 15. 15 tambah 4 sama dengan 19. Jadi dapatnya 19/5. Jangan lupa penyebutnya harus tetap sama ya, jangan dirubah. Berikut juga untuk 2 1/2. Penyebutnya masih kita samakan ya, tetap sama, sama-sama 2. Yang berubah apa? Pembilangnya. Dapat pembilangnya dari mana? 2 kali 2 sama dengan 4. 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi kita dapat di situ bentuk pecahan biasanya dari 2 1/2 sama dengan 5/2. Sampai di sini belum selesai. Kita perlu untuk samakan penyebut antara 5 dan 2 karena di sini penyebutnya berbeda. Sehingga belum bisa untuk kita kurangkan secara langsung. Nah, kita samakan penyebut dulu dengan 10. Setelah penyebutnya sudah sama, cara kerjanya seperti waktu kalian pertama kali belajar matematika di semester ini masih sama. Kemudian tinggal kita kurangkan bagian pembilangnya 38 kurang 25 sama dengan 13/10. Seperti itu. Nanti kalau anak-anak mau rubah juga bisa 13/10 itu sama dengan 1/3/10. Kita ubahnya menjadi pecahan campuran. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak berikut kita akan lihat tentang pengurangan pecahan desimal. Nah, cara yang lebih mudah untuk menghitung hasil pengurangan pecahan desimal kurang lebih sama seperti pada penjumlahan pecahan desimal. Nah, caranya kalian perlu gunakan cara bersusun dengan meluruskan tanda koma dan angka harus berdasarkan nilai tempatnya ya. Jadi ratusan sama ratusan, puluhan sama puluhan, dan satuan sama satuan. Kita lihat contoh berikut ini. Di situ ada 0,75 kurang 0,52. Gimana cara kita menyelesaikannya? Jangan lupa di situ tanda komanya harus sejajar ya. Ini tanda komanya sejajar. Jadi angkanya juga disusun berdasarkan nilai tempat. Puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Kemudian kita kurangkan seperti biasa. 5 kurang 2 sama dengan 3, 7 kurang 5 sama dengan 2, komanya juga kita turunkan, nolnya kita turunkan. Jadi didapat 0,23. Jadi kunci di pengurangan pecahan desimal dan penjumlahan itu sama ya. Bedanya hanya di tanda, yang satu tanda tambah, yang satu tandanya kurang. Cuman cara penyelesaiannya sama. Jangan lupa komanya ini yang perlu untuk sejajar ya. Terus nilai tempat satuan ratusan itu harus sejajar. Kita lihat contoh yang kedua. 0,8 kurang 0,25. Perhatikan bahwa di sini hanya 2 angka. Terus di sini ada 3 ya, atau 2 angka di belakang koma. Nah, kita lihat caranya. Di sini
saya tambahkan 0 di belakang angka 8 supaya sama-sama memiliki 2 angka di belakang koma. Jadi kalau misalnya anak-anak dapati soal seperti ini, ada yang 1 angka di belakang koma, ada yang 2 angka di belakang koma, perlu untuk disamakan tinggal ditambahkan 0 saja ya. Lalu kita kurangkan seperti biasa. 0 kurang 5 kan tidak bisa. Jadi kita pinjam dulu ya. Pinjam, jadi 10 kurang 5 sama dengan 5. Tadi sudah dipinjam 1, berarti sisa 7. 7 kurang 2 sama dengan 5. Maka hasilnya 0,55. Seperti itu. Nah, untuk pengurangan dan penjumlahan pecahan mudah sekali. Yang penting tanda komanya sejajar dan juga nilai tempatnya ratusan, puluhan, satuannya sudah sejajar, maka tinggal anak-anak jumlahkan atau kurangkan seperti biasa.